Happy New Year! Hari ini aku mau ajak kalian untuk ngebahas tentang tips menabung untuk traveling bersama Bankers Evin Yulistiana. Hai Mbak Evin! Hai Mana. Happy New Year! Happy New Year Mana. Gimana kabarnya Mbak Ana? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, kan mumpung lagi di awal tahun nih, ini episode pertama di tahun 2021. Jadi aku mau ngajakin traveler nih untuk mengetahui caranya menabung untuk traveling. Nah, kebetulan kan Mbak Evin nih bankers ya. Jadi mana Mbak Evin? Soalnya kan honestly ya di tahun 2020 ini kan kayaknya kita agak susah ya untuk menabung. Banget. Iya, banyak yang ya gitulah, banyak yang gaji dipotong kayak gitu-gitu. Apa namanya? Banyak kebutuhan gitu. Jadi makanya kan agak susah menabung. Nah, tahun 2021 ini kan diharapkan kita sudah optimis ya menyongsong masa depan yang lebih baru ya, amin. Amin. Jadi untuk para travelers tuh bagusnya tuh seperti apa tuh Mbak Evin tabungannya? Karena kalau menurut aku ya traveler pertama-tama kalau mau menabung itu untuk traveling, tentukan dulu destinasi dan bikin budgetnya dari jauh-jauh hari. Nah, ya kan Mbak Evin? Benar. Tahu nanti budgetnya berapa butuhnya. Nah, terus bikin rekening baru khusus untuk keperluan traveling. Nah, Mbak Evin yang akan menjelaskan. Ini Mbak Ana, kalau di kantor aku tuh ya, kan di Bank BNI, kita ada tabungan tuh, namanya tabungan perencanaan. Nah, atau tapenan. Nah, itu minimum sekarang dulu kan 1 tahun. Minimum 1 tahun bisa sampai pokoknya minimum 1 tahun. Kalau sekarang udah bisa 3 bulan, minimum 3 bulan sampai 216 bulan. Untuk setoran awal itu 100.000. Nah, nanti untuk berikutnya per bulannya bisa dari 100.000 sampai 5 juta per bulan. Nah, itu emang kita ini di ini kan nggak bisa diambil. Jadi kalau buat kita ada rencana nih mau jalan-jalan. Misalnya 1 tahun ke depan saya mau jalan-jalan ke sini misalnya gitu kan. Misalnya kita butuh budget 50 juta misalnya gitu kan. Nah, bisa tuh kita ambil tabungan tuh misalnya setiap bulannya kita nabung 4 juta misalnya gitu atau 5 juta sebulan itu dalam waktu 10 bulan misalnya gitu. Jadi pas kita mau berangkat kita bisa ambil. Targetnya terpenuhi gitu ya Mbak Evin. Nah, itu nanti setiap bulannya ada bunganya kah yang kita dapat? Ada pengembangan dari tabungan itu tersebut? Ada, bunganya beda sama tabungan biasa. Kalau tabungan biasa kan cuma 1%. Kalau untuk Tapenas ini hampir mendekati bunga deposito, jadi 3,25%. Oh, oke. Asik. Kalau deposito kan cuma 3,5 sekarang kan. Makin kecil deposito. Iya, karena lagi efek corona nih. Jadi gini, kalau kita kalau tutup sebelum jatuh tempo, kita emang dikenakan penalti 1% dari saldo akhir atau minimum 100.000. Tapi kalau seandainya misalnya Mbak Hana nih mau rencana 1 tahun ke depan mau jalan-jalan ke sini butuh uangnya segini misalnya gitu kan. Pas jatuh tempo, pas Mbak Hana ngambil 12 bulan, pas itu tutup dia kalau 12 bulan nanti langsung cair ke rekening afiliasi. Jadi dia langsung cair ketika Mbak Hana nggak minta perpanjangan. Misalkan kita bikin perjanjian nih, nanti dia langsung cair tuh pas 1 tahun itu. Otomatis ya Mbak Evin? Iya, otomatis ke rekening yang biasa didebet. Jadi ini sistemnya auto debit ya Mbak Hana ya kita. Jadi setiap bulan akan didebet dari rekening traveler sejumlah yang sudah disepakati di awal ya. Gitu. Sesuai dengan traveler butuh bikin budgetnya berapa gitu, butuh budgetnya berapa dan jangka waktu berapa lama. Bagus banget ya Mbak Evin. Dari bisa 3 bulan sampai 216 bulan. 3 bulan sampai 216. Tapi 3 bulan nggak berasa ya? Mungkin gini, banyak tuh mungkin 3 bulan lagi kita mau jalan nih, kita taruh dulu aja di tabungan. Di tabungan perencanaan ini. Takutnya daripada kepake kan sekarang belanja online mulu kan. Nah, nanti jadi ini tabungan. Jadi ini tabungan dalam tabungan ya Mbak Evin? Jadi gini, kita Mbak Ana mau 3 bulan lagi jalan-jalan nih. Udah siapin nih misal 100 juta. Daripada di tabungan kita kan nggak tahu nih kalau kita ada lihat uang di rekening suka beli ini, beli itu, beli ini. Mending kita tahan dulu aja di tabungan ini. Kalau sekarang kita udah bisa setting ini Mbak Ana, tanggal berapa mau auto debitnya. Kalau dulu kan tanggal 5. Nah, kalau sekarang tuh udah bisa Mbak Hana misalnya mau gajiannya baru tanggal 5 misalnya, nanti minta di ininya tanggal 6 gitu. Bisa. Oh gitu. Wah, sangat-sangat praktis ya. Jadi
kita nggak perlu buka rekening baru lagi. Traveler kan kadang-kadang suka males ya Mbak Evin kalau misalnya ke bank terus buka tabungan baru lagi, ya nggak sih, terlalu banyak tabungan. Sebenarnya digunakan nggak cuma buat traveling aja ya Mbak Evin sepertinya ya, tapi bisa juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain juga ya. Bisa. Ada buat rencana pendidikan juga bisa, misalnya buat anak nih, kalau yang anaknya baru lahir misalnya gitu, nanti 6 tahun lagi anaknya mau SD butuh uang segini buat masuk SD, misalnya gitu, bisa juga. Tuh, kalian bisa ke Bank BNI terdekat atau Bank BNI di Gandaria 8 Office Tower, bisa ketemu sama Mbak Evin. Nanti saya ketemu aku kan. Sebenarnya mirip-mirip dengan DPLK juga ya Mbak Evin ya? Beda. Kalau DPLK itu kan dana pensiun ya Mbak Hana ya. Itu biasanya kan kalau perusahaan yang bukain tuh nanti dia pakai surat, kalau mau kita mencairkan harus ada keterangan buat ini, apa namanya, keterangan kalau kita udah berhenti bekerja gitu ya. Nanti baru bisa pencairan. Kalau ini beda sih. Untuk DPLK sendiri juga ada di Bank BNI. Karena aku di Masar. Ada juga ya DPLK. DPLK itu penting banget loh traveler, karena aku juga ada DPLK. Tapi bukan dari Bank BNI. itu penting banget buat masa depan ya, apalagi masa depan kita kayaknya nggak tahu. Ini kan 2021 ini harus optimis. Tapi benar banget ya Mbak Evin, tabungan ini kayak jadi kita nggak bisa getel-getel, nggak bisa ganggu-ganggu ya. Iya, daripada bunga tabungan itu lebih besar. Kalau tabungan itu kan 1% Mbak Ana. Kalau sekarang kalau untuk Tapenas itu 3,25. Itu tiap bulannya di tabungan, dalam tabungan itu ya, di Tapenas itu ada ini nggak potongan lagi? Itu cuma biaya untuk bulanannya nggak ada, tapi kalian paling pajak ininya ya. Pajak bunga kan ada biasanya kan. Pajak bunga, tapi paling berapa gitu ya? Iya. Terus biasanya kita ada program tuh Mbak Ana, awal-awal tahun tuh mulai biasanya, misalnya program berhadiah. Jadi misalnya gini, misalnya kan biasanya kan setoran awal minimum 100.000. Nanti misalnya kita ada program nih, nasabah mau dapat handphone atau dapat motor, dapat apa nanti, tapi masukin setoran awalnya misalnya 30 juta, 40 juta di hold gitu. Sampai jatuh tempo gitu. Ada juga. Nanti selanjutnya misalnya gini, Mbak Hana mau ini ada hadiahnya segini nih misalnya gitu kan. Mbak Hana dengan masukin setoran awal misalnya 30 juta dapat handphone ini. Tapi nanti bulanannya kita yang nentuin nih Mbak Hana. Biasanya kan nasabah yang nentuin. Nanti misal Mbak Hana mau ngambil 5 tahun, sebulannya misal 700.000 misalnya gitu. Nanti sampai 5 tahun Mbak Hana harus masukin 700.000 ke tabungan itu tiap bulan. Karena kan gitu. ada hadiah di awal ya, travel. Hadiah di awal. Iya, ada logam mulia. Kalau enaknya itu ada logam mulia kan, nanti kalau misalnya udah ini bisa dijual lagi kan logam mulianya. Buat modal jalan-jalan lagi. Benar banget. Tapi kadang-kadang Mbak Evin ya, nih ya traveler, nggak tahu ya traveler gini juga nggak. Kalau aku kadang-kadang kalau buka tabungan kayak gini, terus pas lagi duitnya udah ada, jadi sayang buat dipakai. Iya. Biasanya kan orang kan merencanakan jalan-jalan setahun ya Mbak Ana ya, misalnya tahun depan kita mau kesini, tahun ini kesini gitu kan. Nah biasanya makanya itu 3 bulan, makanya dulu kan emang 12 bulan tuh kita minimum. Sekarang kita udah jadi 3 bulan biar ngamanin. Biasanya kan banyak tuh ya kayak gitu, kita udah ada uang nih 100 atau 250 lah misal, 3 bulan lagi mau jalan-jalan tapi nggak nyadar kan di rekening kita udah mobile banking, ini semua nanti belanja ujung-ujungnya habis. Mending kita taruh di Tapenas, jadi nggak bisa digunain dulu sama 3 bulan. Terus traveler jangan lupa juga kalau mau memulai tabungan seperti ini, kuatkan tekad. Iya benar. Jangan tergoda sama diskonan 12 lah. Apalagi sekarang gini Mbak Ana, kan kita BNI udah ada mobile banking. Mbak Ana udah ada kan itu kan mobile bankingnya yang BNI. Nah nanti tinggal ini aja, Mbak Ana tinggal buka lewat mobile banking tuh bisa langsung buka rekeningnya. Jadi nggak perlu datang ke bank. Jadi yang sudah punya rekening BNI bisa langsung masuk ke internet bankingnya ya Mbak Evin? Internet banking dan mobile banking itu bisa langsung buka rekening baru. Dan yang belum punya rekening BNI pun sekarang gampang Mbak Ana, tinggal download tuh aplikasi. Kita kan ada aplikasi buka rekening digital tuh di Play Store tuh. Nanti bisa buka rekening sendiri langsung. Yang ini kita berapa mall juga ada, misalnya lagi main ke mall nih, kayak di kantor aku tuh Mbak Ana di Gansi. Sekarang udah ada mesin Sonic namanya, tinggal tempelin iktp, nanti jari langsung jadi rekeningnya, nggak perlu ke customer service lagi. 3 menit langsung jadi. Wow, enak banget. Nah, sekarang benar-benar dimudahkan sama Bank BNI ya traveler. Jadi bisa ngikutin caranya Mbak Evin yang tadi tuh. Jadi benar-benar mudah ya.
dan juga less contact ya jadi Mbak Evin ya. Ya ampun, so easy ya, mudah banget ya. ATM-nya langsung jadi semuanya. Jadi nggak ada alasan nih traveler untuk nggak menabung nih di tahun 2021 ini supaya tahun depan kita nggak anyep-anyep banget. Sedih kalau diceritain tahun ini. Tahun lalu kan kita anyep banget, nah makanya tahun ini gue langsung ngasih tips nih di episode pertama di awal tahun supaya kita nggak anyep-anyep banget nih. Alright, Mbak Evin makasih banyak infonya. Oke Mbak Nay, makasih ya. Jadi traveler jangan lupa menabung, Bang bingung yuk kita nabung. Jangan lupa nabung ya ke BNI. Ya, BNI Gandaria 8 Office Tower. Alright traveler, thank you for joining us on this trip. Don't forget to subscribe, share, comments, like this channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye.